hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. A. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. B. Aspek-aspek hakikat manusia. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisik manusia. Terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan roh. Materialisme. Gagasan para penganut materialisme seperti Julien de la Mettrie dan Ludwig Feuerbach bertolak dari realitas sebagaimana dapat diketahui melalui pengalaman diri atau observasi. Oleh karena itu, alam semesta atau realitas ini tiada lain adalah serba materi, serba zat, atau serba benda. Idealisme. Idealisme bertolak belakang dengan pandangan materialisme. Penganut idealisme menganggap bahwa esensi diri manusia adalah jiwanya atau spiritnya atau rohaninya. Hal ini sebagaimana dianut oleh Plato. 3. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi. Memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek otonom. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya, setiap individu menempati kedudukan tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup yang bersama dengan sesamanya. 5. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. 6. Manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Contoh, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. 7. Manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Kemudian pengertian dan aspek-aspek hakikat pendidikan. A. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Kemudian aspek-aspek hakikat pendidikan. 1. Pendidikan dalam tujuan filsafat. Saat mencari suatu hakikat, sebetulnya kita akan mulai menyelami sebuah ontologi dalam filsafat. Dalam membicarakan pendidikan, kita akan mengenal filsafat pendidikan, yang mana dalam pembicaraan tentang filsafat pendidikan tidak dapat dilepaskan dari gagasan kita tentang manusia. 2. Konsep pendidikan. Tinjauan pendidikan dalam filsafat seperti dikatakan pada sebelumnya memiliki implikasi konseptual tersendiri, dan hal itu bisa dilihat dari konsep pendidikan berikut, yaitu A. Pendidikan berlangsung seumur hidup atau long life education. B.
Keluarga, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan. C. Pendidikan merupakan keharusan. 3. Pendidikan dalam UU Sisdiknas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, diterangkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian untuk video kali ini. Thank you for watching.